Condet hidup dalam irama kota yang nyaris tak pernah berhenti. Gang-gang padat, lalu lintas yang rapat, deretan toko parfum, dan wajah kawasan yang berubah cepat. Bila mendengar kata condet, mungkin yang terpikirkan adalah salak, emping, parfum, atau yang sudah menjelma menjadi kampung Arab. Tapi ternyata ada cerita yang jauh lebih mengakar yang meningkatkan rasa cinta terhadap budaya Betawi di kawasan ini. Di balik hiruk-pikuk itu, Condet menyimpan lapisan sejarah yang lebih dalam. Sejarah tentang sungai, tentang manusia yang pernah menggantungkan hidup pada aliran air, dan tentang identitas Betawi yang tumbuh jauh sebelum Jakarta menjelma menjadi kota megapolitan. Ciondet, begitu kawasan ini awal mulanya disebut. Meski berbagai versi, namun indikasinya dari anak Sungai Ciliwung yang dahulu menjadi nadi kehidupan. Condet menemukan bentuk awalnya sebagai kawasan agraris yang hidup dari pertanian dan peradaban sungai. Karena sungai sumber kehidupan, dan satu lagi sebenarnya sungai itu adalah sumber informasi karena menjadi jalur transportasi. Ya, jadi mereka menghadap rumah dan di depan rumahnya itu ada kendaraan mereka, gitu ya. Nah, jadi kosmologis itu berubah hari ini menjadi kosmologi darat, ya. Kosmologi darat itu rumah membelakangi sungai, ya, menghadap jalan raya. Memahami Condet berarti menelusuri kembali jejaknya. Langkah demi langkah menyusuri makam-makam lama, termasuk makam Ki Lempek, sosok yang namanya hidup dalam cerita lisan warga. Bentuk nisan yang tak lazim, bercorak tombak dan kembang, memicu pertanyaan. Dari sanalah upaya penelusuran dimulai, melibatkan arkeolog, riset ilmiah, hingga ekskavasi. Tipikalnya di Condet itu, kenapa dekat pinggir Sungai Ciliwung, ya tentu saja ini kaitannya dengan masa lalu. Nah, hasil ekskavasi tentu saya waktu itu keluarlah di uji karbon nisan atau apapun di abad kurang lebih abad 17 Masehi. Jadi ya bisa dibilang beliau salah satu penghulu, bahkan salah satu, kalau saya bilang di sini terkenal beliau adalah pendakwah yang memang mengajarkan agama Islam lah di Kampung Condet salah satunya. Sejarah kolonial pun turut meninggalkan jejaknya. Nama Caling Amen, tuan tanah Belanda, masih tercatat sebagai bagian dari lapisan sejarah Condet. Kawasan ini pernah menjadi ruang pertemuan antara masyarakat lokal, kekuasaan kolonial, dan dinamika sosial yang membentuk Jakarta di masa awal. Selain cerita kehidupan agraris dan religi, Condet menyimpan kisah perlawanan. Nama Entong Gendut kini terpasang sebagai nama jalan. Namun pengetahuan tentang siapa sosok ini nyaris terputus. Minim akan literasi membuat nama besar kehilangan konteksnya. Upaya penelusuran mendorong salah seorang warga, Muhammad Haris, yang mencari tahu siapa Entong Gendut. Karena di tahun 2022-2023 ini jalan budaya ini dirubah menjadi jalan Entong Gendut. Tetapi minim literasi sejarah. Gitu. Jadi kami atau saya sendiri ingin mencari sumber informasinya siapakah sosok Entong Gendut tersebut. Dan ternyata sudah alhamdulillah bertemu di Leiden University, dan dari arsip-arsip Belanda dia tercatat sampai ke sana seperti itu. Dua sudut pandang yang berseberangan menggambarkan bagaimana sejarah sering ditulis dari posisi kuasa. Entong Gendut diberitakan seorang pembuat onar dari sisi Belanda, tapi dari sisi pribumi dia adalah seorang pahlawan karena dia memprotes kebijakan Belanda yang bertentangan dengan keadilan di wilayah tersebut. Warga Condet kini berhadapan dengan kenyataan pahit. Regulasi pernah ada, status cagar budaya pernah ditetapkan, namun pelaksanaannya kerap berhenti di atas kertas. Makanya nih kita memperjuangkan di sini ada Tugu Salak. Biar orang tahu melek sejarah Condetnya ada pohon salak. Walaupun Pemda DKI alhamdulillah sudah memperhatikan bebasin pohon salak, pohon duku, kebun 3,5 hektar. Kita ucapkan terima kasih pada Pemda DKI. Cuma di sini kita menuntut SK 74 tahun 75 ini
kok nggak jalan sampai Condet berantakan seperti ini. Sebenarnya peraturan daerah kalau tahun 74, 75 itu ada batas untuk pembangunan rumah. Kalau tanah harus 600 meter dan 20% boleh dibangun. Itu dapat izin. Kalau ini kan udah berantakan. Jejak sejarah tersisih oleh kebutuhan ekonomi dan ekspansi kota. Di tengah keterbatasan itu, warga tetap berupaya menjaga sisa-sisa ingatan. Tugu Salak, kebun yang tersisa, dan makam-makam tua menjadi simbol suara sunyi yang menolak lupa akan akar sejarah mereka. Roni Satria, Aryo Asmoro, Jakarta.